Oh, enak aja. Usaha dong kayak saya. Kira-kira begitu. Itu karakter dasar manusia. Ya. Tetapi Allah menciptakan, membuat exception, eksepsi, membuat istisna, pengecualian. Illal musallin, kecuali orang-orang para pelaku sholat. Keren. Sholat mana? Orang yang sholatnya selama-lamanya. Sholat selama-lamanya gimana? Kan sholat itu kita mau kuta. Sudah ditentukan batas waktunya. Sholat isanya 4 rakaat. Kurang lebih hanya 4 menit kita selesai. Kalau 1 rakaat 1 menit. Selesai sholatnya. Subuh hanya 2 rakaat, hanya 2 menit. Jadi sehari semalam yang wajib itu kalau 1 rakaat 1 menit hanya 17 menit kita melaksanakan sholat. Kalau 1 menit 1 rakaat. Karena boleh jadi 1 menit sudah bisa selesai 4 rakaat. Nah, yang daimun itu apa? Kalau sholat dohir itu terbatas waktunya. Sudah ditentukan batas waktunya. Dan sebentar sekali. Tapi yang daimun ini bukan sholat dohir. Tapi sholatul wusta. Sholat kolbunya. Yang kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Dia bisa terus melaksanakan sholat. Karena ruh sholatnya terbawa keluar sholat. Karena instrumen yang bersifat esoteris dalam sholatnya selalu hadir dalam dirinya. Itulah apa? Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketersambungan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan daimu. Beruntung Syekhil Amin, para wakil talqin, Syekh Murzid, Bendahaya, Profesor Priyatno, dan pemangku manakib pada malam ini yang berbahagia Ibu Hajah Atiq Birawati. Kita sampaikan doa atas beliau, semoga Allah memudahkan segala urusan beliau, sekeluarga, khususnya umumnya kita semua. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyambung pembicaraan beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan eh, pembagian ataupun penyebutan pelaku sholat yang Allah sebut secara langsung di dalam Al-Quran. Jika saya tidak salah atau tidak lupa, pada pertemuan sebelumnya saya menyebutkan ada 8, yang sudah saya sebutkan ada 5. Yang pertama, pelaku sholat yang disebut dengan sukaro. Kemudian yang kedua adalah kusala. Yang ketiga sahun. Yang keempat huzuwa wa la'iba. Dan yang kelima muka'an wa tasdiyatan. Muka'aw wa tasdiyah. Nah, tentu kelima pelaku sholat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini dalam derajat sholat yang tanda kutip tidak berkualitas. Karena yang pertama masih disibukkan dengan bagaimana pikiran dan hatinya masih mabuk dengan urusan selain Allah. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat masih dalam keadaan malas-malasan, kusala. Yang ketiga adalah pelaku sholat yang malawung, pemoyai adi itu apa malawung itu, lalai. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah huzwa wal iba, yang dia memperlakukan panggilan sholat itu sebagai tandaan bagian sendagurau, bahan permainan dan sendagurau semata. Kemudian yang kelima adalah mukaan wa tasdiyatan. Orang yang sholat, yang dicap sholatnya oleh Allah itu hanya sekedar tepuk tangan dan siulan semata-mata. Yang terakhir ini, yang kelima ini, bahkan secara eksplisit, secara mantuk, Allah menyebutkan, menyindir orang-orang yang sholat di dekat Baitullah, di Masjidil Haram. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Tidaklah sholat mereka itu
indal baiti, dekat Baitullah, illa mukaan wa tasdiyatan, kecuali hanya sekedar tepuk tangan dan siulan semata-mata. Nah, yang keenam adalah hafidun. Pelaku salat disebut oleh Allah dengan istilah hafidun. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara salatnya. Yuhafidun ini, orang yang memelihara salat ini, yang pertama yang dipelihara adalah batas-batas waktunya, ya, ikatan waktunya, time bolt. Jadi orang yang beriman ini adalah orang yang memelihara waktu sholat. Dia menjadi pribadi yang di atas rata-rata. Kalau orang mengartikan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang yang beriman, sudah ditentukan waktunya. Ada batas awal, ada batas akhirnya. Nah, orang yang beriman ini selalu memilih untuk melaksanakan sholat di awal waktu, ya, di awal waktu. Hadis itu sebaik-baiknya sholat itu ala waktiha, bukan fi awali waktiha. Kalau lihat redaksinya. Tapi kalau ala waktiha, orang bisa mengambil waktunya itu di akhir saja. Kita sering mendengar dari guru agung kita semua, kalau ingin dimudahkan segala urusan, sholat awal waktu. Kalau orang sholat awal waktu, bukan dirinya yang mengejar dunia, tapi dirinya yang dikejar-kejar dunia. Maksud faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin itu kita didorong, ditarik, ya, dilecut oleh guru agung kita semua supaya kita menjadi pribadi yang di atas rata-rata kebanyakan orang-orang yang beriman. Nah, ini semangat besarnya. Jadi dari aspek kelebihan-kelebihan instrumen yang Allah berikan melalui wasilah guru agung kita semua pada diri kita, kita diharapkan untuk linier, untuk sebangun, untuk kongruen dengan instrumen-instrumen itu. Kita sudah dilebihkan oleh Allah melalui perantara guru agung kita, Syekh Mursyid kita semua, melalui fasilitas talqin zikir yang sudah kita terima. Itu sudah faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah telah melebihkan, mengunggulkan kita dari kebanyakan orang-orang yang beriman melalui fasilitas itu. Nah, apa yang harus kita bangun kesebangunan itu atau kongruentas itu? Bagaimana sholat dilakukan di awal waktu? Ikut contoh, ikut teladan, ikut irsyadat guru kita semua. Nah, jadi yuhafidun atau hafidun ini yang pertama adalah menjaga waktunya. Dia selalu memperhatikan untuk sholat di awal waktu. Yang kedua, makna yuhafidun itu atau pelaku sholat hafidun itu adalah orang yang memelihara agar badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya itu suci selalu. Kan dalam fikih itu yang harus dipastikan kesuciannya itu pertama badannya, badan pelaku sholat itu, yang kedua pakaian yang digunakan untuk sholat, kemudian yang ketiga adalah tempat di mana dia melaksanakan sholat. Nah, yuhafidun ini ya adalah orang yang senantiasa memelihara dirinya, badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya dalam keadaan suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuhafidun itu adalah orang yang senantiasa memelihara hatinya. Supaya apa? Supaya adamu iltifati ila ghairillahi. Tidak larak lirik kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan sulit dilakukan bagi orang-orang yang tidak punya perangkat, tidak punya alat untuk senantiasa menjaga konsistensi hatinya bersama-sama dengan Allah. Tidak larak lirik kepada selain Allah. Sekali lagi bersyukur sepenuh langit dan bumi. Kita diberi alat itu. Tinggal kita memfungsikannya. Apakah setiap diri kita yang sudah mendapatkan hak talqin zikir sudah dipastikan tidak malaung? Tidak juga.
Malabong juga kita juga, ya. Kadang kesana kemari juga. Nah, itulah riyadhahnya, riyadhahnya. Betul instrumennya ada pada diri kita. Mari kita jujur. Betul kita sudah ditalkin, sudah punya perangkatnya. Apakah kita langsung bebas dari keadaan kita malaweng, ya, berpaling dari selain Allah? Kan kita yang bisa merasakan sendiri, begitu. Tetapi kelebihan kita, kita sudah dikasih instrumennya, dikasih perangkatnya, dikasih alatnya. Nah, tinggal itu difungsikan oleh kita. Nah, ini yang keenam, hafidhun, orang yang memelihara sholatnya. Yang ketujuh, pelaku sholat disebut oleh Allah itu dengan khosyi'un, orang-orang yang melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Salat dalam keadaan khusyuk. Ya. Khusyuk itu apa? Menangis? Bukan. Ya, bukan menangis. Meskipun boleh jadi, karena khusyuk orang bisa jadi menangis. Apakah khusyuk itu ngerti bacaan sholat? Belum tentu. Meskipun dengan paham bacaan sholat, bisa jadi mengantarkan seseorang menjadi khusyuk. Apakah khusyuk itu konsentrasi? Belum tentu. Meskipun boleh jadi dengan konsentrasi bisa mengantarkan seseorang menjadi khusyuk. Definisi khusyuk yang paling mudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apakah belum datang kabar kepada orang yang beriman? An takhsha'a qulubuhum bidzikrillah. Apakah belum datang kabar kepada orang-orang yang beriman untuk mengkhusukkan kolbunya dengan berzikir kepada Allah? Nah, dari ayat ini saja kita sudah bisa memahami dengan mudah bahwa khusyuk itu zikir. Khusyuk itu adalah ingat kepada Allah. Kita sering mendengar penjelasan berulang-ulang dari para sahabat. Kalau orang nyari khusyuk dalam sholat, wah, sampai nangis darah itu susah. Kalau orang nyari khusyuk di dalam sholat. Dan sulit rasanya untuk mendapatkannya. Karena Rasulullah saja dikasih ilmu khusyuk, dikasih bekal khusyuk itu jauh sebelum perintah sholat itu diberikan kepada beliau. Jadi beruntunglah orang-orang yang sudah punya perangkat khusyuk, maka ketika dia sholat itu tinggal membuat sebuah irisan sempurna antara dirinya yang sudah terbiasa khusyuk di luar sholat, masuk ke ruang tugas, ke ruang kewajiban yang bernama sholat, ya secara otomatis dia itu menjadi pelaku sholat yang khusyuk. Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir, yang kedelapan, pelaku sholat disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu dengan daimun. Artinya pelaku sholat selamanya. Sepanjang waktu, sepanjang masa. Tak terbatas ruang, tak terbatas waktu. Dia sholat terus. Ini menggambarkan di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan karakter dasar manusia. Wa khuliqal insanu halu'a idza massahu sarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Allah menciptakan manusia diciptakan oleh Allah itu halu'a, selalu berkeluh kesah ketika hujan, mengeluh, kenapa ini enggak panas ya, aduh, hujan begini saya jualan es. Nah, ketika dikasih panas, ya Allah, kok panas banget, kapan hujannya ini? Boya hujan sebentar biar segar gitu. Terus aja mengeluh. Itu karakter dasar manusia. Idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih hal-hal yang tidak mengenakkan hatinya menurut pikirannya, jazua, menggerutu. Loh, kok saya terus ya yang susah itu? Ya kok sih itu bahagia terus?
Tapi gilirannya wa idza massahul khairu manua, ketika dikasih keluasan, kelapangan, kebahagiaan, dia enggan berbagi dengan orang lain. Oh, enak aja. Usaha dong kayak saya. Kira-kira begitu. Itu karakter dasar manusia. Ya. Tetapi Allah menciptakan, membuat exception, eksepsi, membuat istisna, pengecualian. Illal musallin, kecuali orang-orang para pelaku sholat. Keren. Sholat mana? Orang yang sholatnya selama-lamanya. Sholat selama-lamanya gimana? Kan sholat itu kita mau kuta. Sudah ditentukan batas waktunya. Sholat isanya 4 rakaat. Kurang lebih hanya 4 menit kita selesai. Kalau 1 rakaat 1 menit. Selesai sholatnya. Subuh hanya 2 rakaat, hanya 2 menit. Jadi sehari semalam yang wajib itu kalau 1 rakaat 1 menit hanya 17 menit kita melaksanakan sholat. Kalau 1 menit 1 rakaat, karena boleh jadi 1 menit sudah bisa selesai 4 rakaat. Nah, yang daimun itu apa? Kalau sholat dohir itu terbatas waktunya, sudah ditentukan batas waktunya dan sebentar sekali. Tapi yang daimun ini bukan sholat dohir, tapi sholatul wusta, sholat kolbunya, yang kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, dia bisa terus melaksanakan sholat. Karena ruh sholatnya terbawa keluar sholat. Karena instrumen yang bersifat esoteris dalam sholatnya selalu hadir dalam dirinya. Itulah apa? Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketersambungan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan daimu. Beruntunglah kita termasuk di dalamnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita istiqomah dan kualitas salat kita menjadi hafidun, khasi'un, daimun. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.